Ya, baik. Saya akan ke Bang Syahroni. Bang Syahroni, pada voting di 2019 di Komisi 3 DPR, Nawawi ini justru berada di urutan keempat setelah Firly, Alexander Marwata, dan Nurul Gufron. Adakah catatan pada saat itu dari Komisi 3 DPR RI dan sejauh mana Nawawi ini bisa menjadi jawaban atas harapan publik ketika Pak Abraham Samad tadi mengatakan ya menerima keputusan Presiden tapi tidak bisa terlalu berharap tinggi terhadap Nawawi? Yang pertama, pada pemilihan pimpinan KPK waktu itu tidak ada catatan ya, karena 5 orang inilah yang terpilih menjadi komisioner KPK. Tapi yang dalam perkara yang sedang berjalan ini, lebih arifnya Pak Presiden sudah memilih Pak Nawawi, yang sudah disampaikan Pak Asep tadi, bahwa belum pernah bermasalah dengan Dewas KPK. Dan saya menyayangkan juga Dewas KPK ada saat ini adalah bukan memperbaiki institusi, malah merusak dalam tatanan lemotnya untuk menyikapi pada etik-etik yang terjadi dengan komisioner. Dan kita juga belum tentu siapapun yang menggantikan Pak Firly, mau baik dari dalam maupun dari luar. Bila mana dalam proses yang sangat prihatin ini tidaklah mudah untuk menyikapi pada hal-hal perkara. Tapi saya pesimis Pak Nawawi, walaupun dalam memiliki sepak terjangnya, kalau tadi dibilang safety player, mudah-mudahan dengan dia tidak terlalu banyak berbicara di ruang publik, tapi membenahi internalnya lebih cepat untuk memperbaiki institusinya ke depan. Ya, harapan walaupun sangat minim, tapi harapan ini minimal Pak Nawawi belum pernah berurusan dengan Dewas KPK kebelakangan pada saat sebelumnya. Jadi kita punya harapan minimal dia punya integritas atas dipilihnya sekarang ini adalah menjadi ketua KPK sementara untuk memperbaiki sampai masa proses ketua KPK tetap yang akan nanti Ya. diproses lebih lanjut, begitu. Baik. Adakah tanggapan dari Komisi 3 dari Anda, Mbak Syahroni, soal tadi statement dari Pak Abraham Samad mengatakan kita juga lihat karena tidak mungkin Firly bergerak sendiri dalam kasusnya. Bagaimana dengan komisioner lainnya? Kita tahu pekan depan juga Polda Metro Jaya akan memanggil keempat komisioner KPK. Itu saya sudah sampaikan tuh sebelumnya. Jadi semua pimpinan komisioner KPK periksa apapun yang dilakukan pemeriksaan untuk mengklarifikasi pimpinan KPK ini penting, karena pada hal terkait dengan 5 komisioner ini yang sekarang sudah ditetapkan tersangka Pak Firly. Nah, ini bentuk tanggung jawab kepada publik untuk klarifikasi 5 komisioner KPK. Saya dukung penuh. Saya sampaikan dari awal, 5 pimpinan KPK periksa semuanya supaya di mata publik terlihat bahwa tidak ada agenda terselubung, tidak ada dusta di antaranya, maka Baik. polisi sikapi semuanya dengan cara penyidikan yang lebih terang benderang gitu. Ya, baik. Pak Abraham Samad, kita tahu pekan depan Firly akan dimintai keterangan sebagai tersangka, termasuk 4 komisioner juga akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Namun ada proses pra-peradilan yang dilakukan oleh Firly. Dalam rangkaian proses ini, sejauh mana kemudian pemimpin KPK sementara yang baru serta juga Dewas dan komisioner lainnya bisa perlahan memperbaiki marwah dari KPK? Ya, sebenarnya untuk memperbaiki KPK itu tidak terlalu sulit-sulit amat ya. Seperti tadi yang dikatakan sahabat saya, Syahroni. Yang penting kita punya kemauan yang kuat sebenarnya untuk memperbaiki. Kalau kita sudah punya kemauan yang kuat dan kita juga bisa memberikan keteladanan kepada insan KPK di dalam, saya pikir itu bisa segera dilakukan. Tapi yang terpenting sebenarnya agar supaya Nawawi ini bisa lebih gampang bekerja, ya, maka kita berharap kepolisian dalam hal ini Polda segera menelusuri siapa-siapa komisioner terlibat, harus segera dijadikan juga tersangka, dikeluarin supaya sisanya yang bersih aja, itu lebih memudahkan Nawawi untuk melakukan pembenahan dan pembersihan. Apakah ada komisioner lain yang terlibat dalam kasus Firly, Pak Abraham Samad? Apakah Anda tahu? 100% saya percaya ada, tapi nggak enak saya sebut di sini. Ada berapa orang yang Anda tahu terlibat?
ada sekitar 2 sampai 3 orang yang terlibat. 2 sampai 3 orang yang terlibat. Ya, 2 sampai 3. Kita lagi memeriksa menganalisa ya temuan-temuan yang kita dapatkan. Tapi saya pikir polisi lebih tahu lah ya. Kita ini cuman di luar, tapi polisi lebih tahu. Oleh karena itu menurut saya cara kita memberikan dorongan penguatan terhadap Nawawi, ya kalau misalnya polisi bekerja lebih cepat dan menetapkan siapa-siapa lagi yang terlibat di komisioner itu selain Firly, maka ini lebih memudahkan Nawawi untuk melakukan pembersihan di dalam ya. Karena kalau misalnya Nawawi melakukan pembersihan di dalam dan masih bercokol orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan kasihan juga Pak Nawawinya. Seperti tadi Bang Asep bilang, mungkin Nawawi ini orang yang cukup bersih ya di antara yang keempat orang yang tersisa. Saya juga yakin itu melihat profilnya, modelnya, walaupun memang kita juga tidak bisa terlalu berharap banyak karena menurut informasi dari bekas staf saya yang di dalam, masih ada di dalam, katanya Pak Nawawi ini memang orang yang suka curhat, ya curhat sama anak-anak, bahwa curhat melihat kelakuan para komisioner yang lain. Berarti kan sebenarnya dia melihat ada sesuatu yang terjadi yang dilakukan oleh komisioner lain. Jadi dia sempat curhat, dan staf saya ini menceritakan ke saya kemarin, dia curhat bahwa ini A begini sifatnya, B, C begini kelakuannya. Cuma dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan sampailah dia pada titik katanya dia sampaikan kepada staf saya ini, mantan staf saya, bahwa kalau terus-terusan begini dan saya tidak tahan, nanti pada akhirnya saya mengundurkan diri. Itu kata Nawawi kepada staf saya, dan Pak Nawawi tahu lah itu orang. Saya minta tanggapan Kang Asep. Kang Asep, kalau kemudian ternyata proses Firly ke depan dan bisa membawa, bahkan tadi disampaikan 2 sampai 3 orang komisioner yang lain, lalu apa yang perlu diantisipasi lebih jauh? Berarti kan bobrok sekali komisioner KPK. Jika ternyata bisa dibuktikan ikut terlibat dalam sebuah kasus pemerasan. Ya, ada 2 hal yang harus dipahami. Pertama, urusan Nawawi kita percayakan dengan kefrustrasian yang dikatakan oleh Bang Samad tadi ya. Biarlah dia memperbaiki. Satu itu. Dia frustrasi sedikit aja. Tapi kalau Nawawi kalau disentil dikit ngamuknya lebih dari apa Bang Abraham Samad. Saya tahu persis. Karena Nawawi kalau udah ngamuk itu semua takutan bisa terbirit-birit siapapun gitu loh. Tapi kan karena dia diam itu, ya menyadari dirinya kalah dalam suara itu, jadi biarlah itu dia harus memperbaiki sisa-sisa sekarang KPK yang sudah tidak dipercaya oleh publik pada umumnya. Kedua, polisi ini yang dikatakan oleh Pak Abraham Samad tadi gampang. Kan ada laporan-laporan ke Dewas, di mana Dewas itu dulu kan putusannya kita sesalkan. Setidaknya waktu itu ada temannya Nawawi, yaitu Albertina Ho di Dewas, dia kan dissenting. Artinya apa? Ada bukti-bukti yang harus tindak lanjuti ya, sekali lagi yang itu ada kaitannya ketemu dengan pihak-pihak, kan ada satu yang ketemu pihak-pihak, satu yang menguruskan usia, satu lagi yang hal tentulah itu Bang Samad yang lebih tahu rahasianya ya, itu harus dibuka oleh polisi. Artinya apa? Nggak apa-apa kalau nanti kan tinggal satu, kan DPR tinggal lanjuti di bawah urutannya karena aturannya begitu. Kita ke komisioner sisanya harus diisi, berarti urutan berikutnya dulu yang tidak terpilih. Artinya Nawawi bergerak menyelesaikan di internal, diperbaiki, kalau mau diperbaiki, kalau enggak saya katakan bubarkan. Kedua, tinggal kepolisian buka data-data itu, karena mungkin saya katakan saya setuju dengan Pak Abraham Samad. Apakah dia hanya bermain sendiri? Tidak mungkin toh ketika keputusan diambil bersama, Nawawi sendiri menyendiri curhat, sementara yang lain mengamini gitu. Maaf saya tidak nyebut itu, nanti kaitan ke politik, menyetujui gitu kan. Ketika yang lain menyetujui, nah itu harus diperbaiki gitu kan, harus dibuka. Karena data itu ada di Dewas KPK, laporan itu lengkap. Paling gampang lihat aja dissentingnya Albertina Ho ketika menjatuhkan kepada salah satu komisioner KPK. Itu jelas sekali, gamblang sekali bagaimana pertimbangan Albertina Ho yang harusnya dijatuhi sanksi, tapi kan enggak. Artinya itu apa? Itu titik awal kepolisian untuk membuka. Tapi saya yakin kita apresiasi lah. Pak Karyoto kan Kapoldanya bekas di KPK. Dia kan tahu ini semua. Jadi saya harapannya tinggi sekali. Bukti sudah ada. Pak Karyoto pernah juga di KPK. Tahu persis. Artinya apa? Ya ibarat saya lah, kalau saya ngebongkar dunia saya kan saya udah pernah di situ, jadi juga saya tahu persis, jadi gampang. Apalagi saya kira siapa yang tidak tahu Pak Karyoto. Saya pikir dengan langkah sekarang, mudahan ada langkah-langkah 1000 lainnya sehingga menjadikan KPK dipercaya kembali oleh kami. Baik, kita nantikan langkah yang sesuai dengan harapan publik dari Ketua KPK sementara Pak Nawawi. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk diskusi kita pada malam hari ini di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.